Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka menyampaikan kebaikan dan kebenaran untuk memudahkan langkah-langkah kita menuju kepada jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, beberapa waktu yang lalu saya ditanya oleh, ya katakanlah mungkin orang-orang yang selalu memperhatikan ceramah ataupun penyampaian-penyampaian saya melalui WA. Dia minta saya menjelaskan tentang persaksian kita kepada Tuhan secara realitas, secara realnya. Ya saya bilang itu sebuah pertanyaan yang bagus. Karena itu yang sekarang sudah dilupakan orang. Bahkan banyak orang yang tidak tahu. Nah pada pagi hari ini sudah subuh ini bukan tengah malam ya, sudah subuh. Saya coba untuk sedikit menjelaskan tentang itu. Jadi kita pernah mendengar istilah rukun Islam ya. Rukun Islam itu kan 5 perkara. Pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kedua, sholat 5 waktu. Ketiga, puasa di bulan Ramadan. Keempat, berzakat. Dan kelima itu adalah haji ke Baitullah. Nah, jadi dari judulnya saja kan udah bisa kita lihat itu. Rukun Islam itu ada 5 perkara. Jadi ada yang perlu kita rukunkan. Kalau tidak kita rukunkan, dia akan menjadi perkara dalam kehidupan kita sebagai orang Islam. Sebagai orang yang berkeinginan untuk mencapai negeri selamat. Nah di kita ini kan gimana ya? Kita sudah merasa nyaman seketika kita baru melangkah di angka 1. Sedangkan perjalanan kita itu menuju angka 9. Nah kita sudah merasa itu sudah cukup seketika kita berada di angka 1. Bagaimana dengan angka 2, angka 3, 4, 5 dan seterusnya sampai 9 tadi. Itu yang tidak lagi dipikirkan oleh sebagian besar kita malah. Nah, di sini saya katakan, kalau kita lihat kehidupan sehari-hari, kita ini masih melakukan ibadah-ibadah dalam bentuk fisik. Betul, ibadah fisik itu dimulai daripada ibadah kerohanian. Ruh itu yang beribadah, betul. Tetapi dari gerakan fisik kita melihat kelasnya itu. Misalnya, sholat 5 waktu sehari semalam. Seketika terdengar azan, kita berwudu, tukar baju ke masjid. Kita berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk. Kita berdialog, berdiskusi dan lafaz-lafaz yang sudah dicatatkan sebagai bacaan sholat. Kemudian kita berwirid dan ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian kita berdoa dengan berbagai macam irama, lagu, dan macam-macam itu. Semua itu benar, tidak ada salahnya. Tetapi dalam bentuk dalam bentuk kegiatan umum itu. Dalam bentuk kegiatan jasmani, dalam bentuk kegiatan real secara yang nampak di mata saja, yang terdengar di telinga saja. Namun apakah itu sudah mencapai target harapan yang kita capai sebagai seorang muslim ingin menuju Allah? Itu kadang-kadang ya memprihatinkan, memang memprihatinkan ya. Tidak usah jauh-jauh. Di antara kita juga sholat itu kita tidak usah berbicara di mana tempat pertemuan dengan Tuhan, bagaimana tata cara etika kita berhadapan dengan Tuhan di tempat itu. Justru kita banyak yang bacaan sholat itu saja tidak mengerti terjemahannya itu, tidak mengerti gitu ya.
Padahal bacaan sholat itu sebenarnya bukan bacaan, tapi dialog, diskusi. Dia harus meresap ke dalam hati kita, ya menyebar ke dalam jiwa kita, sehingga ruhani kita itu nyaman dalam ucapan-ucapan itu. Nah itu saya tidak mengerti kita. Sampai-sampai saya katakan ya jangan sampai ya kita ini kayak beo gitu. Beo itu kan artinya mengatakan kata yang dia tidak tahu apa yang dia katakan. Nah di sini Allah berkata berkali-kali, Rasul berkata berkali-kali, jika kita baca berkali-kali. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hai orang beriman, kamu jangan mendekati sholat. Itu berkali-kali kalimat itu dilafazkan. Gitu. Jika kamu sedang mabuk, mabuk itu artinya tidak sadar. Kita bertelinga tapi mendengar, tapi yang didengar lain daripada yang kita harapkan. Kita punya mata melihat, tetapi lainnya daripada yang kita lihat. Kita punya otak fikir ya, di otak itu berpikir. Tapi lain yang kita pikirkan ketika kita sedang mabuk. Artinya kita lost control. Kita tidak mempunyai kesadaran. Nah ngomong kita ngelantur dan ngawur. Kata Allah, tidak usah sholat kayak gitu. Jangankan sholat mendekati saya, tidak usah. Nah ini informasi dari Allah yang disampaikan melalui Rasulullah untuk semua kita. Tapi masih saja kita melakukan hal yang salah berkali-kali. Ya langsung saja saya katakan itu hal yang salah berkali-kali. Kita tidak ada usaha untuk mempelajari dan menghafalnya, untuk mendalami dan mentelaahnya. Tidak ada usaha sama sekali. Itu menunjukkan kita tidak serius dalam beribadah itu sendiri, saudara. Nah itu. Jadi kalau kita mabuk dilarang dekat dengan sholat ya wajar-wajar saja. Karena kondisi kita seperti itu tadi. Nah ini yang kita tidak mabuk ini bagaimana nih? Mabuk tidak. Mendengar normal, melihat normal, merasa normal, berpikir normal. Tapi kita juga tidak mengerti, tidak tahu apa yang kita ucapkan dalam sholat. Ya ucapan kita sendiri, kata kita sendiri, kita tidak tahu. Gitu. Ini sebuah gambaran yang memprihatinkan bagi kita, setiap muslim saudaraku. Seketika kita tidak mengerti dengan apa yang kita suarakan, apa yang kita katakan, termasuk apa yang kita buat, pasti kita juga tidak mengerti. Kenapa kita berdiri seperti alif, ruku seperti has, sujud seperti mim, duduk seperti dal. Nah itu. Nah kalau sudah seperti ini kondisi kita dalam ibadah, ini sudah sangat memprihatinkan. Sementara kita merasa sudah tercukupi kewajiban, sudah terpenuhi kebutuhan. Nah dengan itu kita pengen mendapatkan banyak hal kebaikan-kebaikan. Bagaimana mungkin? Kan begitu bahasanya. Nah ini yang terjadi. Kita melakukan wirid, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Dengan suara yang tinggi, yang nyaring, yang didengar oleh orang banyak. Kita berdoa dengan doa yang panjang. Tapi kita tidak mengerti dengan apa yang kita lakukan. Ini sebenarnya berbahaya bagi orang Islam yang memang bercita-cita kembali kepada Allah dengan baik dan benar. Itu berbahaya. Nah, apalagi cerita rukun Islam. Kita diperintah merukunkan yang ada di dalam Islam tadi. Kalau tidak, ya berperkara. Nah, bagaimana kita mengetahui? Lihat saja itu, rukun Islam ada 5. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Kita ambil saja tentang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau kita diminta oleh orang, saudaraku tolong dibacakan 2 kalimat syahadat. Semua kita bisa mengucapkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semua kita bisa mengucapkan. Bahkan ada yang sulit bisa mengucapkan. Bahkan sangat-sangat tidak bisa mengatakan itu sehingga dituntun baru dia bisa.
Nah, ini bagaimana situasi kondisi seperti ini? Ini tugas siapa? Ini kewajiban siapa? Dan salah siapa? Jika ini tidak disampaikan dan jika ini tidak ditindaklanjuti pendalamannya, ya kita tidak bisa salah menyalah di sini. Karena kita mempunyai hak dan kewajiban pribadi-pribadi terhadap Tuhan itu sendiri. Nah, makanya kita bikin video. Ya, video ini kan hanya sebuah usaha untuk menyampaikan berita-berita keagamaan kepada saudara-saudara kita yang ada di seluruh Indonesia. Mungkin di luar Indonesia juga. Ya, bukan berarti kita ahli, tidak. Bukan arti kita banyak paham, tidak. Bukan kita sangat mengerti dalam agama, tidak. Tapi setidak-tidaknya apa yang kita ketahui. Tidak apa-apa kita bagi. Nah, begitu maksud saya. Nah, sekarang mari kita lihat. Aku bersaksi, tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Muhammad itu utusan Allah. Ini baru sebatas kata-kata saja. Kita sudah melanggar. Sudah melanggar kita. Ya, kalau memang kita bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Pertama kali kita ketahui saksi itu apa. Bersaksi itu apa. Dan bagaimana cara bersaksi. Itu harus kita ketahui. Nah, saksi atau bersaksi itu artinya adalah kita mendengar dengan pendengaran. Baik pendengaran itu ada di telinga ataupun di hati. Kita melihat dengan penglihatan. Baik penglihatan itu yang ada di mata ataupun di hati. Kita merasa dengan rasa yang ada di hati. Kita berpikir di otak atau di hati tentang kalimat itu. Nah, itulah yang disebut dengan bersaksi. Pertanyaannya, benarkah pendengaran kita, penglihatan kita, perasaan kita, pemikiran kita sudah pernah mempertanyakan kebenaran kata kita itu sendiri? Bahwa kita sudah bersaksi, sudah menyaksikan Allah tadi. Tanyakan kepada diri kita. Nah, kalau kita sudah menyatakan itu, kita tanyakan kepada diri kita bahwa kita memang belum pernah mendengarkan, belum pernah melihat, dan belum pernah merasakan keberadaan Allah itu sendiri. Lalu bagaimana persaksian ini? Apakah kita berbetah diri untuk membiarkan kita bersaksi dalam kesaksian yang palsu? Dalam kesaksian tidak benar, berkali-kali berulang-ulang. Ini bagaimana ini? Apakah kita tidak merasa terbebani dengan sikap-sikap yang keliru ini? Kalau tidak terbebani, ada apa dengan kita ini? Padahal hidup ini sudah jelas. Kita datang dari Allah, akan kembali kepada Allah. Artinya suatu ketika kita akan berhadapan dengan Tuhan, bertanggung jawab atas semua apa yang Allah dan Rasul berikan kepada kita, termasuk pemahaman agama ini. Ini hal yang sangat memprihatinkan saudara dalam kehidupan beragama. Jadi kita bersaksi dengan persaksian bohong, menipu diri sendiri. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melalui Rasul pernah bersabda ataupun berfirman, ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Adakah tidak kamu melihat orang beragama tapi bohong? Tidak dia beragama itu. Dia tidak ngerti dia dengan agama itu. Satu di antaranya tidak mengerti dia dengan syahadatain itu. Tidak mengerti dia itu. Tapi dia merasa mengerti dan merasa nyaman dalam kondisi seperti itu. Ini yang memprihatinkan. Itu baru masalah syahadah, persaksian. Nah, Allahnya bagaimana? Apa benar Allah itu pernah kita saksikan? Allah adalah huruf. Alif, lam, lam, ha. Digabung Allah.
ternyata itu nama. Pernahkah akal fikir kita berpikir kalau nama itu tidak bisa didengar, tidak bisa dilihat, tidak bisa dirasakan? Apakah mungkin nama yang hanya ada seketika kita menyebut, seketika kita menulis, itu adalah Tuhan? Apa benar seperti itu? Tuhan itu ada kalau kita sebut, Tuhan itu ada kalau kita tuliskan namanya. Ya kalau begitu ya kenapa tidak kita saja jadi Tuhan? Karena kita yang mengadakannya. Ini yang menyedihkan hati saudaraku. Ini. Nah, semestinya Allah itu sebagai nama zat yang maha agung. Kita cari. Yang kita cari bukan Allahnya. Allah itu sampai kiamat tidak akan bakal ketemu, kita cari. Yang kita cari wujud serta Allah. Yang dengan nama Allah. Itu yang kita cari. Sama dengan kita tahu nama saya Abu Fikri. Nah, itu. Abu Fikri. Kalau kita tidak berpikir, seketika ditanya orang, apakah Anda pernah bertemu Abu Fikri? Pasti kita mengatakan pernah. Padahal tidak pernah. Jangankan Anda, saya saja belum pernah melihat dan mendengar Abu Fikri itu. Karena Abu Fikri itu adalah nama. Ya kalau nama kan tidak ada bentuk, tidak ada rupa. Tidak ada suara, tidak ada kata. Bagaimana mungkin kita melihat dan mendengar dia? Tidak ada. Maka yang kita cari adalah wujud serta nama Abu Fikri. Orang yang dengan nama Abu Fikri. Nah inilah saya. Bentuk rupanya itu seperti ini. Nah seketika Anda sudah tahu mana itu saya dalam bentuk rupa saya tadi. Anda tahu di mana lokasi, alamat, tempat bertemu dengan saya. Barulah bisa kita berkomunikasi, berhubungan, berdialog. Kalau tidak seperti itu, tidak bisa. Tidak bisa. Nah ini baru cerita saya Abu Fikri. Bagaimana dengan Allah tadi? Yang kita sudah tegak rukuk sujud duduk terhadapnya. Telah berwiritan kepadanya. Bahkan sudah berdoa pula kepada dia. Panjang lebar. Tapi kita tahu lagi etika berdoa itu bagaimana. Satu doa itu saja belum tentu bisa kita menerimanya. Ya Allah, selamatkanlah aku di dunia. Satu kalimat itu saja belum tentu kita bisa menerimanya. Kenapa? Untuk bisa menerima pemberian pada Allah atas nama permintaan kita tadi. Bukan Allah memberi begitu saja, tidak. Tetapi Allah hanya mempersiapkan. Tinggal kita mengambil atau mencari di mana dianya permintaan itu ada. Nah kalau kita minta diselamatkan di dunia, otomatis kita harus punya ilmu pengetahuan dunia, aktivitas dunia, sesuatu yang mengamankan kita tentang dunia. Sudahkah kita capai itu? Ya kalau belum ya bagaimana mungkin Allah bagaimana mungkin Allah akan memberikannya? Karena kita sendiri hanya meminta tapi tidak mengusahakan. Itu baru satu doa untuk dunia. Belum lagi selamat akhirat. Ya selamat dunia sudah. Nah selamat akhirat kita minta. Akhirat itu apa? Di mana? Bagaimana mencapainya? Hari ini bagaimana mencapainya? Supaya kita bisa melakukan action, ya, melakukan perbuatan untuk kita bisa menyelamatkan diri di akhirat itu. Nah kalau kita tidak mengerti persoalan itu, ya bagaimana bisa selamat di akhirat itu? Ya sama dengan dunia tadi. Dunia itu kalau kita mau selamat, pertama kali kita punya ilmu, punya pengetahuan, keahlian. Dan itu terrealisasi dalam bentuk perbuatan dan kerja.
terarah, terukur, teruji hasil pekerjaan tadi. Memberikan kebaikan kepada kita, keluarga kita, tetangga kita, kaum kerabat. Insya Allah selamat kita di dunia. Aman dan nyaman kita di bidang sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Itu satu permintaan. Nah kalau tidak seperti itu ya enggak. Ratusan tahun kita berdoa kepada Allah, enggak akan tercapai itu. Maka jangan dikatakan Allah tidak memberi. Allah pasti memberi, tapi dengan catatan kita yang mengusahakan untuk mencari, menggali, dan akhirnya kita mendapatkan dan kita menerima apa yang kita minta. Begitu rumus doa. Ini doa kita sangat panjang sekali. Luas sekali. Sampai-sampai kalau acara kenduri itu orang udah pada lapar, kita masih berdoa juga. Apa yang kita cari dari doa itu? Nah, saya tidak mengatakan kita ria, tidak. Tapi apa yang kita cari? Sementara satu doa itu saja tidak kita kuasai pemahamannya. Maka saya katakan agama ini berat, tapi jangan diberat-beratkan. Ringan, jangan diringan-ringankan. Itu. Nah, kembali kita kepada masalah 2 kalimat syahadah tadi. Kalau kita ingin bertemu dengan Allah, ya carilah yang dengan Allah. Yang dengan nama Allah. Itulah dia wujud serta Allah. Kan ditunjukkan dalam surat Al-Fatihah itu. Setiap kitab mengandung rahasia-rahasia Quran di awal surat. Tidak ada yang tahu rahasia itu kecuali orang yang ditunjuki oleh Allah. Muhammad jadi guru. Tambah panjang cerita kita. Tapi kita persingkat sajalah. Setiap kitab mengandung rahasia-rahasia kitab terletak, rahasia Quran terletak di awal surat. Ya kita anggaplah kitab itu Quran lah, buku tadi. Ya, tidak usah kita cerita Quran hakikat. Kita anggaplah Quran itu buku tadi. Nah, bongkar mana itu awal surat. Ternyata Al-Fatihah. Kemudian bongkar itu mana surat pertama atau ayat pertama. Ternyata Bismillahirrahmanirrahim. Yang dengan nama Allah. Yang pengasih dia, penyayang dia. Yang dengan nama Allah siapa? Ternyata di ayat 2 kita temukan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu itulah yang dengan nama Allah. Alif lam nama Allah, hamdu itu nama beliau. Nah, nanti dia bergeser sedikit menjadi Ahmad. Seketika dia zahir sebagaimana kita, maka dia bernama Muhammad. Itulah yang dengan nama Allah. Jadi suara Allah, kata Allah, perbuatan Allah, suruhan Allah, larangan Allah tidak ada. Kecuali ada pada beliau. Makanya beliau itu jadi ikutan kita. Jadi contoh bagi kita daripada Allah. Nah, sementara beliau sudah tidak ada lagi. Tubuhnya sudah terkubur. Nah, kemana lagi kita akan mendengarkan suara beliau, kata beliau, wujud perbuatan beliau? Kemana kita akan cari? Dan itu harus ada, harus real terasa adanya. Jika tidak, ya pengakuan kita kepada beliau pun bohong. Jadi kalau kita ingin mengaku tidak ada Tuhan selain Allah, ya Allah itulah Tuhan, oke. Nah, tapi kan tidak nyata Allah. Nyata pada wujud sertanya, yaitu Muhammad. Ternyata Muhammad sudah terkubur badannya, sudah kembali dianya ke tempat semula. Terkubur badannya, ingat, terkubur badannya, sudah kembali ianya, ia itu ruhnya itu, ke tempat semula. Nah, kemana lagi kita akan mencari dia? Makanya saya katakan, tidak nyata Allah melainkan nyata pada Rasul, tidak nyata Rasul melainkan pada kita. Pada kita ini nyatalah Allah dan Rasul, saudaraku. Biar saya buka teka-teki yang mempertanyakan, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi tidak Allah yang nyata, melainkan utusannya bernama Muhammad. Itu pun juga tidak kita dapatkan. Nah, maka saksikanlah diri kita sendiri. Dengarkanlah suara diri kita sendiri. Rasakanlah keberadaan diri kita sendiri.
Untuk apa? Untuk menyempurnakan rukun Islam yang pertama ini. Begitu saudaraku. Tapi apa daya, kita juga belum pernah menyaksikan diri kita sendiri. Kita belum pernah melihat diri kita sendiri. Jangankan melihat diri kita sendiri, melihat mata kita yang sedang melihat ini saja kita belum pernah. Ya kecuali di cermin ya, atau di video. Melihat mata kita yang pernah melihat ini saja kita belum pernah. Apalagi melihat diri kita sendiri. Apalagi melihat Rasul, apalagi melihat Allah. Jauh. Ternyata diri kita sendiri adalah rahasia bagi diri kita sendiri. Apalagi Rasul, apalagi Allah. Bagaimana kita bisa mengupasnya? Bagaimana kita bisa memahami, mendalaminya? Ternyata diri kita sendiri adalah rahasia bagi diri kita sendiri. Buktinya kita belum pernah melihat diri kita sendiri. Oh ya ada Pak Ustadz. Waktu kami sedang bercermin, waktu kami lagi selfie-selfie, di foto, di video ada. Nah itu bukan diri kita itu. Itu tubuh badan jasad, itu casing kita. Begitu. Kita hanya bisa melihat diri kita itu dalam bentuk perbuatannya. Itu pun ketika kita berbuat, kita pun tidak bisa melihatnya. Tapi kita merasakannya. Contoh seperti sekarang nih. Ini saya lagi berbicara di depan kamera. Saya hanya melihat tubuh badan jasad saya di dalam kamera. Tapi saya tidak bisa melihat perbuatannya, pekerjaannya. Kecuali nyata semua itu pada tubuh badan dan jasad itu tadi. Jadi diri kita saja sudah misteri bagi diri kita sendiri, saudara. Apalagi Rasul, apalagi Allah itu. Itu. Makanya perlu kita mengasah batinnya. Bermula daripada kemauan, keinginan yang kuat, perjuangan untuk mengenal diri kita sendiri, mendengarkan suara diri kita sendiri, kata diri kita sendiri, melihat perbuatan diri kita sendiri daripada if'al yang ada, yang tampak dalam bentuk perbuatan fisik. Itu perlu ketajaman batin, ketajaman hati, ketajaman rasa diri kita. Supaya tembus rukun Islam satu ini. Nah, kesimpulannya adalah sebenarnya la ilaha illallah itu sejatinya itu. Tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada if'al. Kalau ada, itulah Allah. Kalau ada, itulah Allah. Ada zat, ada rasa. Terasakah dia rasa itu? Kalau ia memang ada, itulah Allah. Ada sifat. Sifat dari rasa itu ada. Bisa kita menyebutkan, mengatakan keberadaan dan keadaan sifat itu? Tidak bisa. Maka kita cari nama. Barulah kita kenal apa yang disebut dengan besar. Nah, kan enak nyebutnya besar. Kita kenal kecil. Nah, kan enak nyebutnya kecil. Jauh, dekat, sempit, lapang, senang, susah. Semua itu adalah nama-nama daripada sifat tadi. Kalau sebatas sifat tadi, kita tidak bisa mengatakannya, menyatakannya tanpa ada nama-namanya. Bisa kita menyebutkan sesuatu lokasi yang luas, besar, tanpa tahu namanya. Tidak bisa. Maka ada nama.
Nah, itulah luas, sempit, panjang, pendek, buruk, baik, semuanya itu tuh adalah nama-nama daripada sifat. Sifat itu adalah menunjukkan zat. Nah, kalau hanya sekedar tahu apa itu luas, apa itu sempit, apa itu panjang, apa itu pendek, apa itu baik, apa buruk, sekedar tahu itu tanpa ada wujudnya, tidak jelas juga. Makanya ada if'al. If'al itu perbuatan, kenyataan daripada nama-nama tadi. Maka zat melahirkan sifat, sifat melahirkan nama, nama melahirkan perbuatan. Jadi zat ini tidak akan diketahui tanpa ada sifat. Sifat ini tidak akan diketahui tanpa ada namanya. Nama ini tidak akan kita ketahui tanpa ada wujud serta nama. Nah ini sebenarnya. Jadi zat, sifat, nama, perbuatan itu semuanya adalah Allah. Allah semua itu. Tidak ada selain daripada Allah. Harus kita pahami. Tapi Pak Abu Fikri dulu pernah ngomong bahwa sifat itu adalah Muhammad. Apakah Muhammad itu Allah? Muhammad itu Allah. Tapi wujudnya. Di situ nyata suara, kata, perbuatan, suruh, dan larangan Allah. Kemudian nama. Apakah nama itu Allah? Iya, nama itu Allah. Tapi untuk mewujudkan keberadaan Muhammad itu. Siapa dia? Dia adalah ruh kita. Pada ruh inilah nyata suara, kata, perbuatan, suruh, larangan Muhammad. Yang semua itu datang daripada Allah. Pada ruh inilah. Tapi dia tidak nyata. Di mana nyatanya? Pada if'al. Pada tubuh, badan, dan jasad. Tanpa tubuh, badan, dan jasad, kita juga tidak tahu. Maka kesimpulannya adalah zat, sifat, nama, dan perbuatan itu adalah Allah semuanya. Allah semuanya. Maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Apa beda Allah dengan wajah? Kalau Allah sejatinya, kalau wajah itulah zat, sifat, nama, dan perbuatan. Jadi kalau kita katakan tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan, kecuali Allah lah dianya. Ingat, Allah itu adalah sejatinya. Sedangkan zat, sifat, nama, perbuatan atau if'al tadi, itulah wajahnya. Kalau begitu, tubuh badan jasad kita itu wajahnya Allah, Pak Abu Fikri. Bukan hanya tubuh badan jasad. Langit, bumi beserta isinya, termasuk tubuh badan jasad kita, adalah wajahnya Allah. Wajahnya Allah. Kalau kita ini tidak ada. Kalau ada bukan kita, tapi wajahnya Allah. Itu alasannya kenapa kita dikehendaki suara, kata, dan perbuatan kita melakukan sesuatu yang Allah suka, yang Allah senang. Yang Rasul suka, yang Rasul senang. Yang ruh suka, yang ruh senang. Tapi apa daya, di dalam tubuh badan jasad kita ada juga hambatan. Sebangsa hawa, nafsu, dunia, syaitan. Yang itu juga disengaja diciptakan oleh Allah dengan tabiat-tabiat seperti itu. Sengaja diciptakan oleh Rasul dengan sikap-sikap seperti itu. Untuk apa? Untuk memperkuat ruh kita. Untuk memperkuat ruh kita. Kuat apa? Kuat dalam pemahaman. Kuat dalam gerak, arah, dan langkah menuju hakikat. Ya kalau tidak ada hambatan, segala sesuatu itu tidak enak. Tidak enak. Tinggal ngambil saja. Tinggal menerima saja. Tidak enak.
Makanya sesuatu yang kita cari dengan susah payah, jika dapat, biasanya dia akan bertahan lama. Akan bertahan lama. Tapi segala sesuatu yang kita dapat dengan mudah, biasanya tidak akan bertahan lama. Apalagi bisa diambil berkali-kali. Tidak akan bertahan lama. Hilang keindahan, hilang rasa manisnya, hilang kenikmatan dalam perjuangan. Makanya hawa nafsu dunia syaitan yang ada pada tubuh kita ini, itu hanya sebuah motivator yang sangat kuat untuk mengangkat derajat kita agar kita bisa menyatu kembali kepada Allah dan Rasul. Itu. Jadi untuk memahami ini saja, ini baru sebatas syahadah. Sebatas persaksian. Makanya kata Rasulullah itu, jangan pernah kamu berpikir dapat bertemu dengan Allah jika di dunia ini kamu tidak pernah bertemu dengan Allah. Jangan pernah kamu berpikir bertemu dengan Rasulullah kalau di dunia ini kamu tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Jangan pernah kamu berpikir kamu bisa bertemu dengan diri kamu sendiri kalau di dunia ini kamu tidak pernah bertemu dengan diri kamu sendiri. Padahal secara realita, kita belum pernah melihat diri kita sendiri. Tetapi pernah mendengarkan suara kita. Suara itu tidak berbentuk, tidak berupa, tidak dalam bentuk huruf, kata, dan bahasa. Ada di dalam. Itu suara kita. Benarkah itu suara kita? Ternyata tidak juga suara kita. Suara siapa? Suara Rasul. Benarkah itu suara Rasul? Ternyata tidak juga suara Rasul. Ternyata suaranya Allah, saudaraku. Tidak ada suara kita, tidak ada suara Rasul. Suara Allah yang kita dengar. Apakah kita mendengar itu dengan pendengaran kita? Ternyata tidak juga. Ternyata kita mendengar itu dengan pendengaran Allah. Tapi tidak langsung Allah dulu ya. Kita mendengar dengan pendengaran Rasul. Rasul mendengar dengan pendengaran Allah. Ternyata Allah mendengarkan suaranya sendiri. Allah melihat dirinya sendiri. Allah merasakan keberadaan dirinya sendiri. Itulah hakikat syahadat. Itulah hakikat persaksian. Mohon disaksikan ini saudaraku. Mohon disaksikan. Jangan sampai tidak tahu. Makanya Allah menjadikan hewan, tumbuh-tumbuhan, benda-benda. Semua itu dijadikan untuk menjadi contoh bagi kita betapa mereka tidak sampai ke situ pemahamannya. Karena memang Allah batasi. Yang ini kita yang sudah beri akal fikir, kemampuan kapasitas. Bahkan kita dijabat sebagai khalifah. Tidak pernah kita berpikir itu. Nah jadi, aku bersaksi tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan. Kecuali Allah, tidak nyata Allah melainkan pada Muhammad. Itulah utusannya. Itulah wujud sertanya dia. Ternyata Muhammad tidak nyata juga, melainkan dia nyata pada diri kita yang sebenarnya diri. Itulah ruh. Ternyata ruh tidak nyata juga. Karena kita belum pernah melihat ruh. Melainkan dia nyata pada tubuh badan jasad kita dalam bentuk suara, kata, dan perilaku kita. Jangan kita merusak tatanan ketuhanan dan kerasulan dan keberadaan diri kita dengan cara melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul. Jangan kita merusak tatanan. Jangan kita hinakan Allah dan Rasul dan diri kita sendiri, saudara. Jangan. Itulah kalimah subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maha suci Allah, maha suci Allah. Apanya yang suci? Allah tidak perlu disucikan. Rasul tidak perlu disucikan. Tapi diri kita yang disucikan. Dengan cara tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah Rasul tidak suka. Tapi bisakah kita mensucikan diri? Ternyata tidak juga. Allah juga yang mensucikannya. Rasul juga mensucikannya. Makanya ada adegan dialog antara kita dengan Allah yang nyata ia pada Rasul. Seketika kita mengucapkan subhana rabbil azimi wa bihamdi, waktu kita ruku, waktu kita sujud, apa yang kita bilang? Maha suci engkau ya Allah.
Maha besar Engkau ya Allah, terpujilah Engkau ya Allah. Ditanyalah oleh Allah melalui Rasul, apa maksud perkataanmu itu apa? Ya, aku mensucikan Allah, aku membesarkan Allah, aku memuji Allah. Katakanlah dia nyata pada Rasul, oke. Ternyata kata Rasul tidak begitu. Kamu tidak akan bisa mensucikan Allah, membesarkan Allah, memuji Allah. Tidak bisa. Kamu tidak bisa mensucikan Rasul, membesarkan Rasul, memuji Rasul. Tidak bisa. Bagaimana bisa mensucikan Rasul? Rasul adalah wujud serta Allah dan dia memang tidak kotor. Apanya mau disucikan? Bagaimana membesarkan Rasul? Dia sudah besar serta Allah. Bahkan dia adalah akbar. Bagaimana kita bisa menyaksikan atau memuji Rasul yang ia nyata? Memuji Allah yang dia nyata. Sedangkan dia tidak pernah nyata pada pandangan kita. Jangankan melihat Allah, melihat Rasul. Kita melihat diri kita sendiri tidak pernah. Apa yang mau kita pujikan? Ternyata Allah lah yang memuji. Allah lah yang membesarkan. Allah yang mensucikan kita melalui Rasulnya, saudara. Dan semua itu nyata pada diri kita sendiri. Maka rilah lingkaran itu seperti bulat. Bulat itulah titik pada ba. Bismillahirrahmanirrahim. Ba itu ada 3 titik. Titik yang pertama di atas, titik yang kedua di atas. Dihubungkan dia seperti belanga. Ada 1 titik di bawah. Setelah dipelajari, titik itu adalah bulat. Tidak berujung, tidak berpangkal. Tidak berawal, tidak berakhir. Dia batin benar, tapi dia zahir, saudara. Nah, inilah uraian singkat untuk meningkatkan kapasitas kesadaran kita tentang syahadat ini. Itu baru rukun Islam yang pertama. Belum lagi sholat. Nah, belum lagi sholat. Bagaimana cerita sholat? Ya, mari kita kupas. Jadi sholat itu bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia itu. Artinya berhubungan. Berhubungan antara kita dengan Muhammad, antara Muhammad dengan Allah. Tidak bisa kita berhubungan dengan Allah langsung, tidak bisa. Kita ini kadang-kadang ada terkesan tidak tahu diri juga. Kalau ditanya sholat itu apa? Ya itu berhubungan langsung dengan Allah. Tanpa perantara. Tidak boleh. Tidak pernah ada angka 3 sebelum angka 2. Tidak pernah. Jadi kalau kita mau menuju angka 3 itu harus lewat angka 2 dulu. Jangan meloncat. Nah begitu. Jadi seketika kita sholat ingin berhubungan dengan Allah. Ya terlebih dahulu kita berhubungan dengan Muhammad dulu. Nah, dari kalimat ini kan jelas bahwa perbuatan itu bukanlah perbuatan fisik. Karena tubuh badan jasad kita ini dia. Bagaimana ini bisa terhubung dengan tubuh badan jasad Muhammad yang ada di kuburannya di kota Madinah? Tetapi yang di dalam tubuh inilah yang berhubungan dengan Muhammad, yang bukan di dalam tubuh itu, tapi di tempat semula, di mana ia ada dan berada, menunggu kita setiap saat. Nah, momentum ini yang disebut dengan wasilah itu. Makanya setiap kita sholat ataupun setiap kita berhubungan dengan Allah, kan ada azan. Nah, azan itu kan ada doanya. Doa setelah azan itu kan ada itu. Allahumma rabbah hazih da'wati tammah wa sholatil qo'imah ati muhammadani wasilah wal fadilah. Itu. Ya Allah yang memiliki syurga sempurna. Sholat yang akan didirikan. Hadirkan di engkau Muhammad sebagai perantara. Sebagai wasilah antara aku dengan engkau. Itu kita sendiri yang mengatakan. Nah itu. Makanya di dalam Al-Quran kita temukan kalimat ya ayyuhallazina amanu taqullah wabtaghu ilaihi wasilah wajhadu fi sabilihi la'alakum tuflihun.
Hai orang beriman, hai orang yang pernah melihat, mendengar dan berhadapan langsung dengan Tuhan, itu ruh bukan tubuh. Bertakwalah kamu dengan takwa yang baik. Cari oleh kamu wasilah yang akan menghubungkan kamu kepada Allah. Jika kamu bertemu dengannya, maka kamu akan menang. Bertemu dengan dia saja kita menang, apalagi bertemu dengan Allah. Begitu peraturannya itu. Nah, bagaimana mungkin kita bisa bercerita ini? Kalau sholat kita ini seperti yang saya ceritakan di awal tadi. Bagaimana mungkin? Sementara kita sudah nyaman dengan sikap kita seperti tadi itu. Makanya tidak dan tidak, kita memang harus berusaha dan berjuang untuk mencapai pengetahuan yang seperti ini. Itu. Jadi rasa diri kita itulah sebenarnya wujud daripada ruh, wujud daripada diri kita sendiri. Rasa itulah zat Allah. Sedangkan rasa yang ada pada Muhammad bukan zat Allah, tapi zatnya Allah. Jadi semuanya berkaitan dengan zat. Jadi keberadaan kita, tahu kita adanya dengan rasa tadi. Itu. Nah, rasa ini yang dihubungkan dengan Muhammad. Terasa enggak? Kalau terasa berarti sudah berhubungan kita dengan Muhammad. Makanya rasa plus ingatan sama dengan kesadaran. Kesadaran inilah wujud komplit kita. Yang diperintahkan ukhruju ani ajsamikum wa hukmi fatatunani. Keluarlah kamu daripada batang tubuhmu dan hukumku. Pasti kamu bertemu dengan aku. Kamu di situ bukan kitanya yang keluar, tetapi rasa dan ingatan sama dengan kesadaran itu yang keluar kepada Muhammad. Muhammad serta Allah. Diceritakanlah pada kitab Quran itu. Dari mana saja kamu keluar, di mana saja kamu berada, hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Diceritakan dalam Masjidil Haram ada Ka'bah. Diceritakan Ka'bah itu adalah tanda Baitullah. Sedangkan tanda Baitullah itu atau Ka'bah tadi tandanya adalah Maqam Ibrahim. Sementara kita seperti itu pun sulit. Sebenarnya kajian agama ini tidak seperti itu. Kajian agama ini tidak keluar diri, saudaraku. Walaupun teorinya mengatakan di luar diri, tapi kajian itu tidak seperti itu. Lalu bagaimana? Nah, caranya adalah pertama kali kita kuasai pengetahuan ini dulu. Kita kuasai ilmu ini dulu. Kita pahami betul. Kita pahami betul. Setelah kita paham, kita tahu bahwa agama itu tidak bercerita tentang yang di luar diri kita, termasuk Mekah, Ka'bah, Maqam Ibrahim yang ada di Timur Tengah itu. Baru kita masuk kepada hakikat diri. Apa itu? Ingatan ditambah kesadaran. Sama dengan ingatan ditambah dengan rasa. Sama dengan kesadaran. Kesadaran itulah hidup. Hidup itulah kebenaran. Kebenaran itulah Tuhan. Artinya kita sadar saja bersuara. Kita sadar saja berkata. Kita sadar saja bergerak. Baik itu di dalam sholat ataupun di luar sholat. Sebenarnya waktu itu kita sudah bersama Muhammad. Muhammad itu sudah bersama Allah. Itu sholat. Itu sholat. Jadi setelah ingatan kita, rasa kita disatukan, muncul kesadaran.
kita sadar dalam bentuk bersuara, kita sadar dalam bentuk berkata, kita sadar dalam bentuk berbuat, baik itu sedang sholat ataupun di luar sholat, itulah kita sudah bertemu dengan Muhammad. Muhammad sudah bertemu dengan Allah. Kita sudah satu dengan Muhammad. Muhammad sudah satu dengan Allah. Itulah dia. Apa yang disebut dengan Allah itu. Jadi perlu kita mengetahui apa itu kesadaran tadi. Perlu, sangat perlu. Nah, kalau kita selalu sadar, selalu bersama Muhammad, selalu bersama Allah, tidak mungkin kita melakukan kekeliruan-kekeliruan, kesalahan-kesalahan. Kalau terjadi kekeliruan, kesalahan, itu artinya kita waktu itu sedang renggang dengan Muhammad, sedang berjarak dengan Allah. Makanya harus ingat, makanya harus zikir, bukan menyebut, mengingat. Mengingat posisi kita ini. Datang daripada Muhammad, Muhammad itu datang daripada Allah. Mengingat diri kita ini, asalnya Muhammad, Muhammad itu daripada Allah. Dan mengingat kita dan Muhammad, Allah adalah satu kesatuan. Jauh tidak berjarak, dekat tidak berperantara. Itu saudaraku. Kalau sudah seperti itu, tidak ada suara-suara buruk, kata-kata buruk, perbuatan-perbuatan buruk untuk kita lakukan. Tidak ada. Kalau sudah seperti itu, tidak ada lagi keraguan kepada Allah dan Rasul tentang fasilitas hidup kita. Tidak ada. Karena Allah dan Rasul tidak mungkin merusak program dirinya sendiri terhadap kita. Tidak mungkin. Artinya, balak jodoh rezeki maut sudah ditetapkan oleh Allah sebagai warna-warni daripada keberadaannya. Itu. Kita mau bertemu jodoh, mau cara apa saja terserah. Mau secara resmi, mau secara ditangkap ansip atau apa. Itu tidak ada urusan. Itu sebuah permainan sandiwara. Sama dengan Nabi Adam dan Siti Hawa itu. Melakukan hubungan seksual di dalam tempat yang tidak boleh dilakukan. Itu tidak usah dibicarakan lagi. Itu sebuah skenario. Sebab menjadikan dia turun ke bumi. Sebab menjadikan kita harus menikah. Tapi kalau bisa jangan menikah seperti yang dikatakan para ustadz, pernikahan terletak di tangan ansip atau tukang jaga ronda malam. Jangan. Normal-normal saja. Jadi balak jodoh rezeki maut itu adalah warna-warninya Allah dan Rasul. Tidak mungkin terusakkan. Nah, yang penting adalah kita memahami peranan kita. Jangan sampai peranan kita adalah sebagai OB, sebagai tukang sapu jalan, sebagai pemulung di masyarakat, sebagai tukang bersih-bersih daerah. Kita berkeinginan untuk lebih tinggi dari itu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jangan begitu. Karena Allah sudah memposisikan, Rasul sudah menetapkan segala sesuatu, peranan itu. Dan dia tidak akan berubah kalau tidak dirubah oleh Allah dan Rasul. Peranan itu harus ada. Makanya kita diajarkan tidak boleh melihat ke atas. Tapi lihatlah kepada diri kita sendiri atau lihatlah ke bawah. Kita lihat orang punya rumah bagus, mobil bagus, pakaian bagus, kedudukan tinggi, uang banyak, harta banyak. Peranannya itu yang perlu kita ketahui. Peranannya itu sangat besar, peranannya itu sangat tinggi, tetapi tidak berarti mereka tidak punya risiko. Risiko mereka lebih besar dan lebih hebat ketimbang apa yang kita ketahui hari itu. Maka bersyukurlah kita, terimalah apa adanya diri kita. Kalau kita adalah tukang sapu jalan, tukang mulung, obi, apalagi? Yang rendah-rendah itu apalagi? Di hadapan Allah Rasul tidak rendah, kan dia yang meletakkan kita di situ. Dia yang menjabatkan kita di situ. Tidak rendah itu, bahkan kita tinggi. Kenapa kita tinggi? Orang tinggi tidak bisa melakukan itu.
seorang presiden, seorang menteri, gubernur, wali kota, bupati. Tidak bisa jadi pemulung, tidak bisa. Tidak bisa jadi OB, tidak bisa jadi tukang sapu jalan, tidak bisa. Boleh kita uji, tidak bisa. Berarti kita bisa melakukan sesuatu yang mereka orang tinggi tidak bisa melakukannya. Begitu cara kita memandang. Maka tidak ada kehinaan. Ini yang menyiksa diri kita ini, menjadikan kita kacau dalam kehidupan. Karena kita sering loncat pagar. Tidak sabar dengan keadaan dan kenyataan yang ada. Mulailah kita mengambil ini, kredit ini, hutang ini. Padahal kita tahu pendapatan itu sulit. Pendapatan itu terbatas. Akhirnya kita menyiksa diri sendiri. Lupa kita dengan peranan kita sebagai wujud serta Rasul. Rasul itu wujud serta Allah. Kita lupa. Itu peranan yang sudah dipilih. Itu. Nah, jadi sholat itu artinya berhubungan. Kita menghubungkan diri kepada Rasul. Rasul menghubungkan diri kepada Allah. Sebenarnya tidak begitu bahasanya. Kita berhubungan dengan Rasul, Rasul berhubungan dengan Allah. Allah, Rasul kita adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Itu. Kenapa? Zat, sifat, nama, perbuatan tidak nyata, melainkan nyata iya. Pada apa? Pada alam semesta termasuk tubuh kita. Itulah wujud daripada Allah dan Rasul itu sendiri, saudara. Itulah wajahnya Allah. Nah, itu pengertian sholat secara hakikat. Jadi kita ngajinya boleh keluar, boleh, tapi sementara. Ya. Tapi kajian agama ini tidak ada di luar diri, semuanya dalam diri. Kita hubungkan rasa kita dengan Muhammad, Muhammad serta Allah. Sudah, sholatlah namanya itu. Kita sadar bersuara, sadar berkata, sadar berbuat. Itulah kita. Sudah berhubungan dengan Tuhan namanya. Itulah sholat. Gitu saudaraku. Kemudian kita masuk kepada yang ketiga. Puasa. Oke? Nah, apa itu puasa?